Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah masjid, jamaah pengajian Masjid Mu'awanah yang insyaallah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat Allah selalu ditambahkan kepada kita. Apapun keadaan kita, apabila ditanya orang, "Apa kabar, Bu?" Alhamdulillah. Itu saja jawabannya. Mau sehat, mau sakit, mau banyak duit, mau banyak utang, alhamdulillah, ya. Kecuali kalau dia wartawan. Kalau wartawan kan biasanya pertanyaannya murek-murek gitu ya. Bukan, saya tanya yang sebenarnya, Ibu sehat apa sakit? Nah, kecuali kalau kita didesak terus sama wartawan, ya kita jujur. Saya alhamdulillah sedang mendapatkan surat cinta, ya, karena sakit itu hakikatnya adalah surat cinta, Bu. Dengan diberikan sakit, maka berarti Allah sedang mencintai kita, supaya kita lebih banyak istighfar, supaya kita lebih banyak ingat Allah, supaya kita lebih dekat kepada Allah, lebih sering menyebut Allah, Allah, Allah. Sebab kalau sehat kan biasanya lupa, Bu. Ya, lupa. Apalagi sehat, duitnya banyak, pekerjaan numpuk, wis. Yang diingat uang, kembalian, uang, kembalian, uang, kembalian gitu ya. Nah, ini kembaliannya ada nggak? Ini kembaliannya berapa? Ya, sibuk. Dengan adanya sakit, maka Allah cinta kepada kita supaya kita rajin membaca Al-Fatihah untuk mengobati penyakit kita, ya. Karena Al-Quran adalah syifaun, syifaun, obat, ya. Jadi Al-Quran adalah obat. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita, kalau saya lihat langitnya mendung, mudah-mudahan nggak lama lagi hujan lah, Ibu ya. Karena masih banyak komplek-komplek atau rumah-rumah di komplek yang masih gali sumur, masih banyak, ya. Artinya kalau masih banyak yang gali sumur, berarti masih banyak yang nggak keringan, masih banyak yang keringan, ya. Bahkan kemarin dalam sebuah pengajian ada yang bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, saya bertanya, bagaimana hukumnya gali sumur tapi di aspal?" Karena di rumahnya sendiri sudah nggak ada lagi ruangan, semuanya sudah tertutup atap. Kalau mau gali di dalam rumah berarti harus dibongkar semua, teras-terasnya dibongkar segala macam. Ya, sampai ada pertanyaan begitu, hukumnya menggali sumur di depan pagar, yaitu di aspal. Ya. Dan sang ustadz itu menjawab, ya karena aspal itu adalah milik umum, ya berarti harus izin sama yang menguasai komplek itu, apakah Pak Lurah, apakah Pak RW, Pak RT, izin. Dan juga tetangga kiri kanan kan, tetangga kiri kanan.
kiri kanan depan. Ya. Kalau tetangga kiri kanan oke, Pak RT oke, sudah. Ya. Baik. Allahumma shayban nafi'ah. Nanti kalau hujan turun kita baca itu Bu ya. Allahumma shayban nafi'ah. Pada sore hari ini saya ingin membahas sebuah judul. Saya masih mengambil tentang adab Bu ya. Adab, yaitu adab masuk masjid. Meskipun kita sudah setiap hari kan Bu ke masjid, tapi ada baiknya kita tahu ilmunya ya. Tahu ilmunya, bagaimana adab, bagaimana tuntunan yang seyogianya, yang sebaiknya kita lakukan pada saat masuk dan keluar masjid ya. Insya Allah kita sudah tahu semua. Cuma kalau kita tahu ilmunya lebih baik ya. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Adapun adab-adabnya ada 4 Bu ya. Ada 4 adab masuk masjid. 1, niat yang benar. Segala sesuatu diawali dengan niat. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat mencari pahala dan balasan. Jadi niatnya itu mencari ridha Allah dan niat untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan sampai kita masuk masjid tanpa niat Bu. Jangan. Nah, kalau ibu-ibu masuk masjid tanpa niat, mulai besok, Rabu besok, niatkan, ya Allah, saya ingin mendapatkan ridho-Mu, ridha Allah. Ya Allah, saya ingin mendapatkan pahala balasan dari-Mu. Bahasa Jawanya itu namanya ganjaran. Ya, annya jangan dibuang Bu ya, annya jangan dibuang, ganjaran. Ya, jadi ganjaran itu artinya apa? Artinya pahala, balasan, ya, ganjaran. Berniat untuk mencari keridhaan Allah dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Ya, Ibu jangan lupa kalau masuk masjid nomor 1 adalah sholat. Kemudian yang kedua berdoa di dalamnya. Ya, berdoa di dalamnya. Yang ketiga adalah berzikir. Jadi minimal 3 itu ibu dapat pahala besar. Sholat, berdoa, berzikir. Ya. Ustadz, pengajian ini termasuk yang mana ini? Pengajian ini termasuk berzikir. Ya. Ibu duduk di sini bukan sholat Bu, bukan sholat. Yang ibu ini duduk ini ya. Kemudian berdoa juga bukan. Berdoa itu menghadap kiblat kan Bu, menghadap kiblat. Kemudian tangannya kan begini. Ya. Nah, jadi ibu ini sekarang duduk ini bukan sholat, bukan berdoa, tapi berzikir. Karena salah satu arti zikir, salah satu arti kata zikir adalah majelis ilmu. Majelis zikir adalah majelis ilmu. Nah, ini kan majelis ilmu Bu. Ya, kita sedang pengajian kan? Kita sedang pengajian, ini namanya majelis ilmu. Majelis ilmu nama lainnya adalah majelis zikir. Ya, nah ini termasuk. Jadi niatkan Bu ya, niatkan untuk mencari ridha Allah, niatkan untuk dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan berdoa, dan dengan berzikir. Ya, berzikir bisa juga dengan membaca tahlil, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa juga dengan membaca tasbih, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Bisa juga untuk membaca takbir, ya, dan juga tahmid, ya. Takbir itu Allahu Akbar, tahmid itu adalah alhamdulillah. Ya. Bahkan di dalam surat Qaf Bu ya, saya ambilkan ayatnya Bu ya. Dalam surat Qaf itu jelas kok Bu.
kita diperintahkan untuk memuji Allah, untuk mensucikan Allah pada waktu sebelum matahari terbit dan pada waktu sebelum matahari terbenam dan pada saat selesai sholat. Surat ke-50, ayat-ayatnya mendekati ayat terakhir lah Ibu ya. Silakan yang Ibu pegang Al-Quran. Nah, ayat 39, 40 Bu, surat Qaf Ibu ya. Surat Qaf. Ayat 39, 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. 39, 40. Surat Qaf. Surat Qaf itu suratnya, nomornya urutannya ke-50 Bu. Ya. Urutan suratnya, urutan surat nomor 50. Ibu ya. Sudah ketemu suratnya? Nah, ayatnya sekarang. Ayat 39, 40. Fasbir 'ala ma yaqulun. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk bersabar. Bersabar mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang kafir. Di mana orang kafir itu ucapannya Masya Allah Bu, menjengkelkan. Ya. Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir, Nabi Muhammad dikatakan sastrawan, ahli syair, ya. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan juga kemasukan jin dan lain-lain. Mereka ingkar kepada Allah dan mereka tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 poin Bu. Ya. Mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak percaya dengan Tuhan Allah. Mereka tidak mau bertuhankan Allah, tidak mau. Mereka maunya mempertuhankan selain Allah. Ya, mempertuhankan malaikat, mempertuhankan setan, mempertuhankan jin, mempertuhankan cai langkung, mempertuhankan kuntilanak, genderuwo, ya, buto ijo, ya, mempertuhankan Nyi Roro Kidul. Pokoknya mereka maunya mempertuhankan selain Allah. Disuruh mempertuhankan Allah nggak mau. Itu poin yang pertama. Ya, mereka ingkar kafir kepada Allah. Itu poin pertama Bu. Poin yang kedua, mereka menolak bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Menolak kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka mengatakan, masa sih yang ngasih peringatan kita kawannya sendiri? Masa sih yang ngasih nasihat kita manusia biasa kayak kita, sama-sama makan, minum, sama-sama ke pasar. Bu Iyao yang jadi utusan itu, yang jadi rasul itu, jangan kamu, jangan manusia biasa, jangan. Bu Iyao yang jadi utusan itu malaikat. Mereka ingin supaya yang jadi utusan itu malaikat Bu. Kalau yang jadi utusan Allah adalah temannya sendiri, jenisnya manusia kayak kita, bisa makan, bisa minum, bisa ke pasar, bisa beristri, bisa nangis, bisa sedih, mereka nggak mau. Jadi yang mereka tolak 2 Bu, ya, mereka menolak beriman kepada Allah dan mereka menolak kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cukup seperti itu? Belum cukup. Mereka
mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir, Nabi Muhammad itu sastrawan. Sastrawan itu dalam bahasa Arabnya syair, ya. Syair, ahli syair, ahli pantun, ahli puisi. Ya. Nah, jadi ini perintah Allah pada Nabi Muhammad untuk sabar. Hei Muhammad, sabar ya, sabar. Kamu dikata-katain macam-macam oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu jelek lainnya, ya. Karena abu itu ada dua, Bu. Ada abu yang baik, ada abu yang jahat. Abu yang bagus, abu yang jelek. Abu yang bagus siapa? Abu Bakar. Bagus itu, Bu. Abu Bakar. Abu yang jelek siapa? Abu Lahab. Abu Jahal. Itu abu jelek, Bu. Ya. Hai Muhammad, sabar, sabar, sabar. Kamu dikatain macam-macam, sabar, sabar. Fasbir ala ma yaqulun. Nah, setelah Nabi Muhammad diperintahkan bersabar, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mensucikan Allah dengan memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Setelah disuruh sabar, Muhammad sabar ya Muhammad, sabar, sabar. Enggak usah emosi, enggak usah marah, sabar, sabar. Setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertasbih, untuk mensucikan Allah. Bagaimana cara mensucikan Allah? Dengan selalu memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Mensucikan Allah dengan memujinya. Jadi ketika kita memuji Allah, berarti kita mensucikan Allah. Ya. Kapan? Nah, ini pertanyaannya, Bu. Kapan kita bertasbih? Kapan? Qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit apa terbenam? Sebelum matahari terbit. Ya. Tulu', ya. Makanya ada organisasi Matla'ul Anwar, munculnya cahaya-cahaya, ya. Tulu'i syams, sebelum matahari terbit. Maksudnya kapan? Ba'da subuh. Ba'da subuh. Kan ba'da subuh kan matahari belum terbit kan? Belum. Langit masih agak gelap kan? Qabla tulu'i syams. Yang kedua, wa qablal ghurub. Ghurub maghrib. Ya, matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu perintah untuk bertasbih. Ya. Sama dengan bukrata wa asila, ya. Dalam takbiran itu kan, Bu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seterusnya kan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sama, Bu. Ya, yaitu mensucikan Allah pada saat pagi dan petang. Pagi di situ maksudnya matahari belum terbit, belum. Petang itu maksudnya matahari belum terbenam. Ya. Itu yang kedua, Bu, ya. Jadi yang pertama, kapan kita bertasbih? Atau kapan Nabi Muhammad disuruh Allah bertasbih? Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari. Yang ketiga pada malam hari, Bu. Malam hari. Malam hari. Maksudnya sholat tahajud. Ya, maksudnya sholat tahajud. Nah, jadi ibu-ibu yang belum pernah sholat tahajud, ayo sekali-kali untuk paling tidak seminggu sekali merasakan bagaimana nikmatnya sholat tahajud. Seminggu sekali. Syukur-syukur bisa setiap malam. Ya, syukur-syukur bisa setiap malam. Kalau ibu-ibu terlalu capek hidup, ngurus anak, ngurus nyuci piring, segala macam diurus rumah tangga, capek lelah, sampai kakinya bengkak-bengkak,
Mungkin tahajudnya nggak bisa tiap malam, nggak apa-apa, 2 hari sekali, ya. Wa minal lail. Jadi yang pertama tadi sebelum matahari terbit, yang kedua sebelum matahari terbenam, yang ketiga wa minal lail, yaitu pada malam hari. Pada saat malam hari, yaitu saat sholat tahajud. Situ kan kita mensucikan Allah kan, Bu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu kan mensucikan Allah. Ya. Yang terakhir wa adbaros sujud. Wa adbaros sujud, dan setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat kita membaca subhanallah, 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 subhanallah. Membacanya yang mesra, Bu, ya. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Jangan. Jangan gitu. Apa ada Pak Ustadz yang seperti itu? Banyak. Ya. Imam-imam masjid banyak yang seperti itu, Bu. Sehingga kedengarannya itu bukan subhanallah, tapi kedengarannya semua. Kedengarannya begitu. Saking cepatnya. Loh, yang mau dikejar apa sih? Mau ngejar apa? Wahai para imam, kamu mau ngejar apa? Kok tasbihnya ngebut nggak keruan? Subhanallah, 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 subhanallah. Santailah. Nggak sampai 10 menit kok, Bu. Nggak sampai. Saya sudah pernah ngitung pakai jam. Tasbih yang sempurna, tahmid yang sempurna, takbir yang sempurna, apalagi ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Walaupun dilipat kali 3, ayat kursi 3, kulhu 3, kul a'udzu birabbil falaq 3, kul a'udzu birabbin nas 3, dibaca komplit, nggak sampai 10 menit, Bu, nggak sampai. Nah, ini banyak sekali imam yang ngebut. Alhamdulillah. Santailah wahai para imam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi jelas bacaannya, Bu. Alhamdulillah. Demikian juga Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ngebut. Saya pernah ngitung, Bu, nggak sampai 10 menit, ya. Jadi kalau memang nggak sempat baca itu karena harus segera ngebut naik mobil, mau naik pesawat karena takut apa namanya, Bu? Takut tiketnya hangus, ya sudah, zikirnya di mobil. Habis assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bus, naik mobil. Nah, di mobil zikir, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wala haula wala quwwata illa billah walahun ni'mah walahul fadla walahul sana'il hasan, dan seterusnya sampai subhanallah 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 subhanallah. Dibacanya di mobil. Dibacanya di mobil sambil mobilnya meluncur menuju ke bandara. Gitu loh. Tetap baca, tapi bacanya di mobil, dan bacanya tetap mesra, jangan gula. Ya. Nah, jadi berdasarkan surat Qaf ayat 39-40, surat Qaf ayat 39-40, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk
bertasbih, memuji Allah pada saat sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, malam hari, dan pada saat setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Ya. Kembali ke sini. Jadi adab masuk masjid yang pertama adalah niat, ya Bu ya. Niat mencari ridha Allah, niat mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Insya Allah ibu-ibu sudah semua, ya. Masuk menggunakan mendahulukan kaki kanan, ya. Nah, kalau sambil bawa cucung, ya, diajarin. Manggilnya apa? Cung ya. Cung. Kanan dulu kakinya. Kalau kita manggilnya cucung, ya. Nih lihat. Kalau laki-laki kan datuk Bu ya. Kalau perempuan apa Bu panggilannya? Terus pokoknya lawannya datuk lah ya, lawannya datuk. Kalau kita bawa cucu, ajari langsung Bu. Ayo kaki kanan dulu, kaki kanan, kanan. Ya. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum, mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan beberapa kali. Ya, jadi dalam hal yang mulia, pakai baju kanan dulu, ya. Masih banyak Bu orang pakai baju kiri dulu Bu. Masih banyak orang pakai sandal kiri dulu. Masih banyak. Pakai sepatu kiri dulu, ya. Nah itu kita mulai dengan yang sesuatu yang bagus, mulai dengan yang kanan. Masuk masjid itu bagus Bu ya, bagus, jadi harus dari kanan dulu. Masuk masjid dengan kaki kanan. Yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Bu, doa masuk masjid, ya. Doa masuk masjid itu yang sering kita baca itu adalah yang sudah di korting. Yang sering kita baca Bu, yang sering kita baca adalah doa masuk masjid yang sudah di korting, yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Boleh, nggak salah nggak, tapi itu sudah didiskon, sudah di korting. Alangkah indahnya kalau yang kita baca yang utuh, yang sempurna. Ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwaji Muhammadin. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Jadi itu doa masuk masjid yang lebih lengkap, lebih sempurna. Ada perlindungan kepada Allah, perlindungan Bu, perlindungan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ada bismillahnya, ada sholawatnya. 3 Bu. Ada perlindungan, kita minta dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Ada bismillahnya, ada sholawatnya. Nah, baru Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya. Yang saya ajarkan dalam manasik haji juga seperti ini Bu, ya. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau saya begitu Bu. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ada bismillahnya, sholawatnya seperti itu. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau di sini Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwaji Muhammad. Boleh. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. A'udzubillahil azim. A'udzubillahil azim. Aku berlindung pada Allah yang azim, yang Maha Agung.
wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Ya, aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim, aku berlindung dengan kekuasaan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi kita berlindung dengan kekuasaan Allah. Wa sultanihil qadim. Kekuasaan Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, sempurna. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Artinya qadim, ya. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah Maha Kuasa. Setelah alam semesta itu hancur, Allah tetap kuasa. Jadi kekuasaan Allah tidak terbatas. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau kekuasaan anggota dewan kan terbatas Bu ya, 5 tahun. Kekuasaan presiden 5 tahun kali 2, 10. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi ada batasnya, ya. Anggota dewan ada batasnya, menteri ada batasnya, gubernur ada batasnya, wali kota, bupati, lurah ada batasnya, RT ada batasnya, takmir masjid ada batasnya. Tapi kekuasaan Allah tanpa batas, unlimited. Itu namanya qadim. Ya. A'udzubillahilazim, aku berlindung pada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim, aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Wajah Allah yang mulia. Wa sultanihil qadim, aku berlindung dengan kekuasaan Allah yang mutlak, yang tanpa batas. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi sebelum masuk masjid kita berlindung pada Allah dari godaan setan. Sehingga di dalam masjid itu nggak berantem, di dalam masjid itu nggak ngerumpi, nggak ghibah, ya. Di dalam masjid itu nggak jual beli, bisnis, dagang. Ngerumpi, ghibah nggak boleh. Dagang di dalam masjid nggak boleh. Kemudian mencuri nggak boleh, ya. Banyak Bu orang masuk masjid itu niatnya mencuri, banyak. Mencuri dompet, mencuri tas. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada Bu ya. Kalau di sana sekitar wilayah Sukarame pernah ada, ya. Sholat tahu-tahu ngambil HP, habis itu kabur. Ambil HP, ngambil tas, ngambil dompet, ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kenapa dia melakukan pencurian di masjid? Karena dia tidak berlindung pada Allah dari godaan setan, ya. Sehingga ya tergoda oleh setan. Akhirnya di dalam masjid mencuri, ya. Di dalam masjid perang, ya. Itu perlindungan Bu ya, perlindungan. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, kemudian ada bismillahnya, ada sholawatnya. Yang saya ajarkan di dalam manasik adalah bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam kitab ini bismillah Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwaji Muhammadin. Ya, nggak apa-apa. Mau pakai ini boleh, mau pakai yang satunya boleh. Nah, barulah inti doa yang selama ini baca. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Jadi
ibu masuk masjid itu minta dibukakan oleh Allah banyak rahmat, banyak pintu rahmat. Pintu rahmatnya tidak satu, ya, tapi lebih dari satu, lebih dari dua. Pintu rahmatnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Abwab. Ini doa yang sempurna masuk masjid, ya Bu ya. Dan ini berlaku untuk Masjid Muawanah dan juga Masjidil Haram. Berlaku, Bu. Jadi ini bukan hanya untuk Masjidil Haram, ya. Jangan ibu-ibu anggap, Pak Ustadz, itu kan waktu manasik ya. Iya, waktu manasik. Berarti itu berlaku untuk Masjidil Haram. Tidak, seluruh masjid. Seluruh masjid, termasuk Masjid Muawanah, ya. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Rasulullah di dalam masalah ini. Jadi adab itu diambil dari sabda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa liyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik." Ya, ini termasuk yang singkat. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka ucapkanlah sholawat. Jika kalian masuk masjid, ucapkanlah sholawat. Sholawat atas Nabi, dan hendaklah ia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini hadis yang pertama. Sudah ada takhrijnya, ya, sudah ada takhrijnya. Idza dakhala ahadakumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, ya, masuk masjid, falyusallim ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkan sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yaqul, kemudian ucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, ini hadis yang pertama. Telah sahih juga dari beliau hadis yang kedua. Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jika memasuki masjid, beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, yang qadim, dari gangguan setan yang terkutuk. Ya. Kemudian sabda yang lain, idza qala dzalika hufiza minhu sairal yaum. Jika mengucapkan yang demikian itu, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan setan sepanjang hari. Ibu ya. Jadi kalau ibu masuk masjid, kemudian doanya sempurna, ada sholawatnya, ibu ya, ada sholawatnya, ada perlindungan kepada Allah dari godaan setan, maka ibu-ibu kita semua akan dijaga Allah dari godaan setan sepanjang hari. Sepanjang hari, dari pagi sampai pagi, ya, atau dari pagi sampai malam. Idza qala dzalika hufiza minhu sairal yaum. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada di dalam Sahih Abu Dawud, ya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Artinya kalau kita mau membaca secara sempurna, maka kita akan dijaga dari gangguan setan sepanjang hari. Sepanjang hari. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama niat, Bu ya. Yang pertama niat, yang kedua kaki kanan, yang ketiga membaca doa masuk masjid yang sempurna. Ada sholawatnya, ada perlindungan kepada Allah. Ya. Yang terakhir, yang keempat, mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan, jadi sunnah muakkadah. Sunnah
tapi sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Sunnah tapi kalau bisa jangan ditinggal. Ya. Sunnah tapi kalau bisa jangan ditinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Ya, jadi Nabi memerintahkan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya. Insya Allah kita termasuk umat Muhammad Bu ya, Insya Allah. Untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Jadi dikerjakan sebelum seseorang duduk. Ya, jadi masuk, sholat dulu, baru duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari Abu Qatadah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlis." Ya. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, ya, falyarka rak'atain. Hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, hendaklah dia sholat 2 rakaat. Ya. Qabla ayyajlis, qabla ayyajlis, sebelum duduk. Jadi masuk masjid sudah niat, sudah kaki kanan yang masuk, sudah baca doa masuk masjid yang komplit, kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah untuk adab-adab keluar masjid kita yang akan datang, ya, 2 minggu yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita cukupkan adab-adab masuk masjid. Ya, mudah-mudahan hafal Bu ya. 1 niat, yang kedua apa yang kedua? Apa Bu? Kaki kanan. Yang ketiga doa. Yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid. Ini pelajaran ringan Bu ya, ringan. Tapi kalau diamalkan Bu, Masya Allah, dahsyat Bu, dahsyat. Ya, jadi jangan dianggap sepele, ya, jangan dianggap sepele. Kita lebih baik ngaji sedikit-sedikit tapi dipraktekkan Bu, daripada ngaji banyak tapi habis itu nggak pernah dipraktekkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.